Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah PT Badak LNG yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama kalinya kita ucapkan satu kalimat yang sangat ringan di lidah kita, tetapi di sisi Allah timbangannya amatlah berat, yaitu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai ungkapan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kita kesehatan, wabil khusus juga hidayah serta inayahnya, sehingga bersama kita dapat kembali bertatap muka walaupun bukan secara langsung, tetapi tidak menghalangi dan juga tidak mengurangi keberkahan daripada pertemuan kita kali ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita minaz zulumati ilan nur, yaitu dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dinul Islam. Jamaah PT Badak LNG rahimakumullah. Rumah ibadah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Baitullah yang berada di kota Mekah. Demikian tuanya bangunan ini sehingga lebih tua daripada penciptaan manusia itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwali baitin, kata Allah, sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibangun oleh Allah wudiya lin-nasi, yaitu untuk peribadatan umat manusia di dunia ini, lalladzi bi Bakkata, yaitu Baitullah yang berada di kota Bakkah. Bakkah ini adalah nama kota lain yang bernama Mekah, ya. Disebut juga dengan Bakkah. Mubarakah, yang kami berkahi di dalamnya. Kenapa diberkahi oleh Allah? Jamaah, yang kita tahu bahwa kalau kita sholat di Masjidil Haram atau sholat di Baitullah, itu pahalanya 100.000 kali lipat dibalas oleh Allah. Yang bila kita dikurs dengan tahun adalah 55 tahun lebih daripada umur kita.
Kita bisa bayangkan mungkin kita sholat di tempat kita mungkin ya di masjid atau musola itu pahalanya 27 derajat ya. Tapi kalau di sana adalah 100.000 kali banyaknya. Ini yang merupakan keberkahan, makanya disebut dengan mubarakah ya, yang kami penuhi keberkahan di dalamnya. Ya, wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi sekalian umat manusia. Ya. Jamaah PT Badak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal mula penciptaan daripada Baitullah dalam suatu kitab diterangkan ketika dunia ini masih dalam keadaan kosong melompong. Artinya dunia ini sudah duluan diciptakan oleh Allah, tetapi makhluk yang bernama manusia belum diciptakan oleh Allah. Sehingga dalam keadaan kosong melompong, dan kemudian Allah berkehendak ingin menjadikan atau menciptakan seorang makhluk yang bernama manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk mewujudkan keinginannya itu Allah kemudian memanggil para malaikat-malaikatnya. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah berfirman, "A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Allah memanggil dan mengumpulkan semua malaikat-malaikatnya, dan setelah mereka semua berkumpul, Allah bertitah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya wahai malaikat-malaikatku, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mendengar firman Allah ini, kemudian malaikat merasa cemburu. Malaikat merasa tak senang hati. Ini bisa kita lihat dari jawaban mereka. Masih ayat yang sama, Al-Baqarah 30. Apa kata mereka? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kata para malaikat, tak usahlah atau janganlah kau menjadikan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi. Mereka nanti akan bermusuh-musuhan dan bertumpah darah, mengotori bumimu ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kami kurang ya Allah bertasbih, kemudian membesarkan namamu ya Allah? Seakan-akan dalam hati malaikat, dari golongan kami sajalah sudah khalifah di muka bumi. Dan Allah tahu daripada apa yang di hati malaikat. Sehingga Allah menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya kata Allah, wahai malaikat-malaikatku, kamu tidak mengetahui apa-apa yang aku ketahui. Mendengar firman Allah yang terakhir inilah, maka para malaikat kemudian berhamburan, berlarian. Mereka mengira bahwa Allah murka atas sanggahan mereka. Sehingga kemudian mereka bersembunyi di bawah arsy Allah. Mereka kemudian bertasbih memuji Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan Allah kasihan kemudian membuat sebuah rumah berbentuk segi empat persis di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam Al-Quran disebut dengan Baitul Maqmur. Disitulah malaikat kemudian mengelilingi rumah tadi sambil bertasbih
memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat daripada malaikat-malaikat yang berada di atas langit didirikan rumah oleh Allah, maka malaikat-malaikat penjaga bumi pun kemudian mereka memohon kepada Allah untuk bisa juga dibuatkan rumah yang sama dengan Baitul Ma'mur yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kemudian mengabulkan daripada permintaan mereka. Akhirnya jadilah Baitullah yang sekarang berada di kota Mekah. Menurut para ulama hadirin rahimakumullah, apabila dilemparkan sebuah batu kerikil di atas Baitul Ma'mur, maka tepatlah dia berada di tengah-tengah Ka'bah. Itulah poros bumi. Artinya Ka'bah benar-benar menjadi poros bumi yang setiap hari, setiap detik tidak habis-habisnya para malaikat dan juga jutaan manusia untuk selalu mengelilingi rumah tersebut bertasbih, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat yang tak terlihat dari mata kita, mereka pun ikut bertasbih, memuji sambil mengelilingi rumah tersebut. Mereka menangis mendoakan kepada para jamaah haji yang pada saat itu supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Seakan-akan Allah membuktikan ucapannya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Lihatlah malaikat-malaikatku, kata Allah, mana yang kau katakan manusia itu bertumpah darah, bermusuh-musuhan. Mereka sekarang berkumpul di rumahku ini dari negeri yang jauh, dari seluruh penjuru dunia. Mereka korbankan harta mereka, bahkan jiwa mereka taruhannya untuk datang memenuhi daripada undanganku untuk datang ke Baitullah dan memohon ampun kepadaku. Malaikat menangis. Mereka kemudian memohon ampun supaya dosa-dosa daripada orang-orang yang beribadah haji pada saat itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah PT Badak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya orang yang melaksanakan ibadah haji, yang mereka menjadi tamu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka didoakan oleh malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Beruntung orang yang benar-benar mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Oleh karena itu, kepada kita yang saat ini mungkin belum bisa untuk beribadah haji, kita mohon berdoa kepada Allah sambil berikhtiar. Ya Allah, jangan matikan hamba ya Allah sebelum melihat rumahmu di Baitullah, di kota Mekah, dan juga untuk berziarah ke makam Nabimu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinatul Al-Munawwarah. Kita berdoa sambil berikhtiar kepada Allah. Dan juga bagi para jamaah yang insya Allah sudah terdaftar dan mungkin sebentar lagi melaksanakan ibadah haji, maka perdalamlah manasik hajinya. Apa-apa saja yang tidak boleh dan apa-apa yang boleh, dan syarat dan rukunnya semua dipelajari supaya nanti ketika kita berangkat haji benar-benar mampu melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Dan di mana larangan-larangan haji juga pun ada di dalam Al-Quran. Kita bisa baca di surah Al-Baqarah ayat 197, di mana kita bisa melihat larangan-larangan bagi orang yang berhaji. Di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, kata Allah. Haji itu adalah bulan dan juga waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
para ulama menafsirkan 3 bulan daripada bulan haji itu, ya, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ya. Dan Allah menerangkan ayat selanjutnya, apa sih yang tidak boleh dilanggar ketika kita melaksanakan ibadah haji? Yang pertama kata Allah, wala rafatha. Ya. Jangan berkata ropas, jangan berkata yang tidak berguna, yang tidak berfaedah. Ya. Di sana kita harus benar-benar melaksanakan ibadah haji. Kita berzikir, menampun kepada Allah. Ya, ucapan-ucapan yang tidak berguna dilarang di sana. Ya. Jangan berkata ropas. Kemudian apalagi wala fusuqa kata Allah. Jangan berbuat fasik, berbuat kerusakan, atau berbuat kejahatan di sana. Misalnya kita tidak boleh sembarang untuk menebang pohon, mematah pohon, membunuh binatang di sana. Ya. Tidak sama dengan di negara kita Indonesia. Ya. Kemudian juga jangan menyakiti orang, ingin mencium hajar aswad misalnya, ya. Mendorong orang, ya. Kemudian menghalangi orang supaya dia bisa mencium, ini tidak boleh. Ya. Itu sama saja dengan berbuat fasik, ya, kerusakan, kejahatan. Kemudian apalagi? Wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan. Ya. Harus sabar di sana. Tidak boleh kita berbantah-bantahan, apalagi berkelahi. Karena di sana adalah tanah haram. Ya. Benar-benar kita jaga daripada tingkah laku kita, akhlak kita, sehingga benar-benar nanti kita melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Kemudian insya Allah jadi haji yang mabrur. Dan haji mabrur itu kata Rasul tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah malu tidak mengganjar orang yang hajinya mabrur, ya, kecuali dengan surganya Allah. Bagaimana sih haji mabrur itu? Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah. Kita lihat tingkah lakunya. Apabila mungkin sebelum kita beribadah haji, mungkin agak malas beribadah, pulang ke tanah air, jadi rajin ibadah. Yang biasanya sebelum haji jarang baca Al-Quran, jadi rajin baca Al-Quran, jadi rajin belajar, mencari ilmu dan sebagainya. Itulah tandanya haji yang mabrur. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita ikhtiarkan, niatkan dengan sungguh-sungguh sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji, bisa untuk dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah sebelum mata ini ditutup selama-lamanya oleh Allah. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah saatnya atau tahun ini ataupun tahun depan bisa berangkat haji, persiapkan diri dengan baik, yaitu dengan kesehatan, dengan ilmu, dan mudah-mudahan bisa menjadi haji yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih kami mohon maaf apabila ada kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu kekurangan dan kesalahan itu dari pribadi kami sendiri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.